namanya warna merah. Misalkan ini kriteria kita mau neliti jambu biji merah saja. Kamu obrak-abrik itu truknya, ketemu anggur kamu buang, ketemu durian kamu buang. Karena yang kamu cari hanya jambu biji yang warnanya merah. Ketemu jambu biji kamu buka dalamnya putih, kamu buang karena tidak sesuai dengan kriteria. Nah, sama halnya dengan membuat kriteria data tugas saya minggu lalu. Ini ada novel setebal ini, nggak mungkin, ini kan semestanya the whole things ya. Kamu nggak mungkin, ya mungkin saja sih, tapi kan kamu tidak berniat mengkaji semua itu. Sehingga yang kamu kaji yang ada feminisnya saja, misal kalau judulmu feminis. Ya. Suara saya masih terdengar jelas? Masih Pak. Dengar Pak. Nyambung ya. Saya harap semuanya nyambung. Sehingga yang kamu yang saya bilang highlighting, noting, itu kan butuh kriteria. Kalau ditanya kan kamu bisa jawab kenapa halaman 139 ini nggak kamu kasih stabilo. Nggak masuk kriteria data saya. Kriteriamu apa? Kata, frasa, kalimat, klausa, sentence yang ada nilai feminisnya. Ada yang tidak paham statement ini? Paham, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada kata-kata yang sulit atau tidak? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jadi ya, saya minta berimajinasi buah, kita memilih buah mana yang mau kita kaji. Itu analogi saat kita mencari data. Sehingga kriteria ini menjadi harus kuat. Kalau kriteriamu tuturan yang dilakukan oleh tokoh utama yang ada feminisnya, kita kunci itu. Ada tuturan bukan tokoh utama, buang, abaikan. Ada tuturan tokoh utama tapi tidak ada feminisnya, buang, abaikan. Ada tuturan dari tokoh utama dan ada nilai feminisnya, kasih stabilo, tandai, buat notes, atau apapun, catat. Dan kemarin kan cara pengumpulan data ada 4. Interview, focus group discussion, kuesioner, sama observation. Nah, saya bilang kan kita mengobservasi naskah ini. Observasi itu melihat, mengamati, menggunakan panca indera. Di salah satu slide saya bilang, kalau kamu dipermasalahkan istilah observasi, bilang saja baca dan catat, apa sulitnya begitu. Baca dan catat. Yang dicatat inilah yang menjadi tugas minggu lalu, kriteria data. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang saya mau buka tugas kalian dulu. Ini harus segera selesai urusannya. Yang saya share ini tampak? Ada Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya, mungkin tidak terbaca jelas, tidak apa-apa. Tapi saya mau bahas dulu. Nur Isma ada nih, urutan aja dari yang hadir Pak. Oke, Nur Isma. Lagi. Tidak kelihatan, tidak apa-apa. Ini kan tulisan yang kamu bikin, kamu kirim ke saya. Iya Pak. Oke, kamu tulis. Tapi kalau bisa lihat mungkin lebih bagus supaya lebih nyambung. Coba saya besarkan lagi. Saya tidak tahu sampai level mana ini terbaca tidak di komputer kalian ya. Judulmu adalah Racism Towards African American Couple. In Loving Film. In Loving as Portrait in Loving Film. Tujuanmu to find the type of racism. Ya. Oke, saya masih bisa. Kamu lagi di mana ini? Saya masih di klinik Pak. Kebetulan minggu kemarin sama minggu ini lagi di klinik. Sakit kah? Iya Pak, sama ngantar adik saya juga. Ya semaksimalnya harus paham. Pertama kamu bisa baca ini tentative research question. Iya bisa Pak. Sejak kapan kamu menyebut ini adalah bentuk pertanyaan? Sejak kapan? Tahu enggak bentuk-bentuk pertanyaan itu seperti apa? Iya Pak, ada 51 hanya. Nah, itu tahu. Dan ini mana ini?
To find out, ini tujuan penelitian. Memang betul berkaitan dengan research question, tapi ini bukan pertanyaan. Ya, baik Pak. Kalau pertanyaanmu atau luasnya kan what types of racism portrayed in the Loving film? Itu oke. To find out the response, what kind of responses atau langsung what responses? Pak, maaf saya potong, saya sekarang sebentar. Oke, sudah. Pastikan tugasmu salah kamu baik. Baik Pak. Yang lain perhatikan untuk jadi pembelajaran. Kalau dia ingin menjawab tipe-tipe rasisme, berarti kriteria datanya apa? Ada yang bisa bantu jawab dulu? Mungkin frasa atau kalimat yang berhubungan dengan rasisme, Pak. Oke. Dialog atau scene yang mengandung rasisme, Pak. Oke. Kalau gitu kalian terjadi bias dalam understanding bentuk data. Kalau film itu kejadian saja kita sebutnya. Nanti bisa in detail. Jadi kejadian events in film yang menunjukkan rasisme. Yang kedua kan what respond. Selain menunjukkan rasisme dan menunjukkan respon terhadap rasisme itu. Jadi kriterianya ada dua. Yang menunjukkan rasisme dan yang menunjukkan responnya terhadap kejadian rasisme itu. Oke, tadi dari dua yang menyampaikan, 3 mahasiswa yang ngomong tadi saya tidak tahu namanya, tidak apa-apa. Tapi itu menunjukkan kamu nyerempet ngerti sedikit. Ya. Dan itu betul. Artinya pakai istilah yang ini yang dialog yang mengandung rasisme, oke, boleh. Tapi nanti kan tidak hanya dialog saja, sangat mungkin ada tindakan yang menunjukkan rasisme. Dia nggak ngomong, jadi kan harus masuk kriteriamu. Gitu ya, oke. Tapi pasti yang lain juga harus tahu ini bentuk yang salah, ini bukan research question ya. Nomor 2, Muhammad Ramadhani ada? Hadir, Pak. Oke. Ramadhani. The development of characters. Development ini apa? Maksudmu karakter development? Karakter development, Pak. Ditulislah. Kalau pengembangan nanti umum sekali. Ya, Kalau maaf, karakter Pak. development, nggak usah maaf, nanti dikoreksi gitu loh. Kamu tuh nggak salah, kita sedang belajar. Iya, Pak. Oke, jadi karakter development, kalau memang itu yang mau dikaji, karena itu ada teorinya. Oke. How the events, nggak perlu kalau how the events. Langsung aja kalau kamu mau tahu bagaimana karakter development itu digambarkan si tokoh ini, langsung begitu saja. Nah, ya, berarti how the development portrait gitu, Pak ya? Ya. Langsung aja, enggak perlu how the events. Yang nomor 2 ini boleh what factors. Nah, jadi kriteria datamu adalah naratif itu apa? Kalau naratif itu namanya adjective, naratif itu bentuk karyanya. Berarti events, Pak ya? Events and dialogue. Nah, berarti salah lagi pemahaman. Dialog itu bagian dari kejadian. Kejadian itu saya ambil payung besarnya. Nanti di dalam event itu ada siapa, ngapain, di mana. Gitu. Kalau mau ini apa? Sumber datamu apa? Game ini ya? Game, Pak. Jadi skrip dialog yang ada di dengan di cutscene-nya itu, Pak. Oke, sekarang identifikasi bentuknya. Selain dialog, ada bentuk apa lagi nggak? Ada narasi nggak? Ada narasinya, Pak. Oke, saya menduga bentuknya akan mirip novel. Menduga saja. Jadi bukan naratif, tapi narasi. Narration and dialogue yang ada di skripnya tadi, yang menunjukkan karakter, bukan menunjukkan ini. Kalau related dengan behavior, umum sekali. Bisa dipahami Muhammad Ramadhani? Bisa, Pak. Oke, ini kan yang kamu tulis Kratos behavior, personality, and action, gitu ya. Ini harus dikoreksi. Karena yang kamu teliti adalah yang menunjukkan development-nya dia. Jadi narasi dialog yang menunjukkan karakter development of the Kratos. Itu kriteria datamu yang pertama untuk menjawab research question 1. Dan narasi dialog yang menunjukkan faktor yang menyebabkan karakter development si Kratos. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, yang lain bisa
Yang lain bisa memahami alur berpikirnya? Yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Kita coba lihat contoh lain lagi. Ayu Trisnawati Wiranata, Ya, Pak. Marxism in Joker film. Oke. Sambil terus googling ya, ini banyak sekali dikaji orang. How does Marxism portray? Research question ini boleh, tapi kalau mau lebih spesifik lebih baik. Misalkan portraynya melalui siapa? Melalui si tokoh utama kah? Atau apa yang bersinggungan dengan tokoh utama kah? Atau apa, silahkan. Ya. Tapi ini saja boleh. Nah, cuman data kriteriamu ini pasti salah, Mbak. Mana? Iya, Pak. Kalau data kriteria ini, apa kira-kira data kriterianya kira-kira? Eventnya yang ada di Joker film yang menunjukkan adanya Marxism. Ya, mudahnya seperti itu. Kan tidak sulit kan harusnya penjelasannya kan. Ya. Nanti kalau ada kejadian yang tidak menunjukkan apa-apa tentang Marxism, abaikan, buang gitu. Yang kamu kumpulkan, yang kamu catat, yang menunjukkan Marxism saja. Kalau yang kamu tulis, it is a Joker film itself, ini sumber data, data source. Data source itu dari mana data diambil. Kalau tadi yang sebelum ini, film, berarti script game itu adalah data sources-nya. Kalau tadi yang pertama loving film itulah sumber datanya. Datanya adalah kejadian di film yang menunjukkan Marxism. Nanti kejadian itu bisa di breakdown lagi ya, tuturan, tindakan, action, pemikiran, nanti ada di teori. Ya. Tapi pemahaman awalnya itu. Jadi ini sudah pasti keliru. Subtitle, any other journal, bukan itu. To analyze the data, researcher use, grammar juga keliru ya, researcher uses Marxism theory intrinsic. Nggak ada ini, bukan. Mbak I, Ayu. Ya, Pak. Evi Oktaviani ada? Evi? Nggak ada ya? Yoga Prasetya Budi? Ya, Pak. Halo? Iya. Judulmu bisa dicari lagi nggak yang lain bentuknya? Dari sisi kriteria minimal terpenuhi, kamu ingin menggunakan new criticism terhadap karya ini, dan karyanya apa kita juga nggak tahu. Sebutkan dia puisi, prosa, drama di judulmu. Kalau dia karya selain film, dia ada penulisnya, ada baiknya kamu sebutkan nama authornya sebagai bentuk respect. Ya. Baik, Pak. Ya. Judul ini menuruti syarat minimal, oke, ada teori, ada karyanya, tapi lebih detail lagi ya. Baik, Pak. Research questionmu ini jauh dari pemahaman, Mas. What kind of things, hal-hal apa yang speaker experience, apa yang dialami oleh speaker? Ini apa, puisi kah? Iya, Pak. Oke, puisi. Jadi langsung saja analisis new criticism dalam puisi ini karyanya siapa. Nah, di antara kalau new criticism mau tidak mau dia akan mengkaji unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Ya. Kalau pertanyaan ini sama sekali tidak mencantumkan pertanyaan research question untuk skripsi ya. What kind of things? Kamu harus cari hal yang lebih spesifik lagi. Baik, Pak. Kalau kriteria, ini kriteria. The uses of metaphors. Ini kira-kira kalau dirangkai apa? Rhymes, characterization, mungkin unsur intrinsik. Ya. Kecuali kamu ada mau membawa isu apa, kira-kira tema besarnya apa, nah itu bisa kamu bawa ke research question. Ya, Pak, itu saya tahu temanya apa, hal unik apa yang ada di puisi itu, hal yang aneh. Tapi yang pasti tidak ini ya, kalau pertanyaan apa yang dialami oleh speaker, sudah pasti bukan pertanyaan penelitian. Ya. Baik, Pak. Ya.
Saya sarankan kamu membaca contoh skripsi yang menggunakan new criticism-nya. Ya, Pak. Melihat kira-kira yang jadi research question di apa, skor-skor yang ada di puisi. Oke, lanjut Sandro Asari. Ya Pak. Radical feminism. Artemesis kalau belakangnya S itu nggak perlu pakai apostrof S lagi Mas ya. Apostrof saya cukup ya. Iya Pak. Artemis. What are Natalian? Kalau mau ini yang nomor 1 dulu, how radical. Kok judulmu nggak ada liberalnya ini, kok tiba-tiba ada, dari mana nih libertarian ini? Oh iya Pak, judulnya lupa dimasuki liberalnya. Mas, judul skripsi loh Mas, yang bisa ngasih kamu ijazah loh. Kok nggak in detail gitu loh. Kalau mau ini how radical libertarian feminis ini nomor 1, baru kamu mengidentifikasi karakter si Natali ini dilihat dari libertarian feminis dia. Nanti akan ketemu misalkan dia ini orangnya pemberani, misal. Oh, karena dia pemberani maka nilai radikal libertarian feminis ada di dia. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi kalau bisa dibalik, kalau ini research questionmu nomor 1, kamu akan kerepotan. Karena kamu akan mengidentifikasi the whole characteristic of Natali. Ya. Ya, Pak. Perhatikan yang lainnya. Research question 1 dan 2 harus punya benang merah. Ini contoh penelitian yang mungkin banyak di skripsi lain, tetapi menurut saya kurang pas karena tidak berkaitan. Kalau mau berkaitan gimana? Gampang. Tinggal dikasih aja karakter Natali Artemis ini dilihat dari nilai-nilai radikal feminisnya dia. Jadi harus ada radikal feminis juga di research question 1. Bikin catatan pribadi ya, siapa ini tadi? Sandro, bikin catatan pribadi. Saya harus merubah research question. Research question 1 saya tidak berkaitan dengan research question 2. Saran Pak Singgi, kalau mau berkaitan, melihat karakter si Natali ini berdasarkan nilai-nilai radikal feminisnya si karakter ini. Jadi ketemu tuh bentuk-bentuk radikalnya dulu, baru kamu identifikasi karakter dia, apa yang membuat, kenapa dia jadi radikal feminis. Maaf Pak, kalau dikaji dari appearance atau penampilan karakternya itu bisa Kak Pak? Kamu baca lagi teori characterization. Characterization itu anything yang bisa mendefine sebuah karakter. Physical appearance bisa nggak? Bisa. Kamu ke lampu merah, ada orang pakai seragam coklat, pakai topi, dia nggak ngomong dia polisi, kamu tapi tahu dia polisi. Dari mana kamu tahu dia karakter polisi? Dari physical appearance-nya dia. Jadi dari seragamnya dia, dari apa yang penampilan fisiknya kamu tahu karakter dia seorang polisi. Jadi bisa Mas. Oh iya, makasih Pak. Tapi saya nggak akan menjelaskan sepotong-sepotong begitu characterization. Saya sarankan kamu buka buku teori sastra, baca bagian karakter and characterization. Nanti kita bisa tahu karakter orang bisa dari dialog. Bisa aja dia polisi itu ngomong, saya adalah seorang polisi. Oh, dari tuturan, dari dialog yang dia lakukan, menunjukkan dia polisi. Bisa. Atau dia nggak pakai seragam, dia nggak ngomong, kamu lagi di jalan, lihat orang bawa borgol, bawa senjata, nangkap orang. Ya, Pak. Dia nggak ngomong dia polisi, dia nggak menunjukkan physical appearance of a police, tapi dia dari tindakan yang dia lakukan, kita bisa tahu, oh ini mungkin Pak Polisi ini lagi nangkap penjahat. Reserse nggak berseragam. Kan begitu. Jadi bisa Ya. macam-macam. Singkatnya baca aja teori characterization. Data kriteria utterances dialog, ini udah pasti ngawur ya Mas ya. Ini kalau ini artinya berarti kamu menganalisis the whole utterances, padahal kan tidak. Coba dibayi, kira-kira data kriteria untuk penelitianmu ini apa? Peristiwa dan dialognya Pak, yang menggambarkan radikal dan liberal feminisme. Ya, tulis itu. In detail lebih bagus. Yang pasti bukan ini ya. Ini kan kamu kumpul ke saya utterances, dialogues. Begitu, terbaca di layarmu. Ya Pak.
Oke, ini salah ya? Pastikan salah. Ya, Pak. Oke. Boleh nggak kalau kayak gini? Boleh, tapi artinya ini kamu mengkaji seluruh dialog yang dia lakukan. Nanti kalau nggak ada radikal feminisnya, mau diapakan data itu? Kan begitu. Paham ya? Mudahan yang lain juga paham. Aditya Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Personality structure. Oke, dari saya bisa membaca kaitannya antara dua hal ini, tetapi ada baiknya kalau judulmu personality structure, pastikan itu termuat dalam research questionmu. Walaupun saya tahu mengkaji karakter itu maksudnya personality, cuman memang teorinya personality structure ya. Itu, Pak. Pakai id, ego, sama super ego, Pak. Personality structure itu. Mental structure dari Sigmund Freud itu. Nah, berarti kamu gunakan istilah dari teori itu di research questionmu. Baik, Pak. Bagaimana personality structure dari tokoh ini digambarkan. Supaya terjadi tidak bias antara personality and karakter, kamu sebutkan bagaimana personality structure dari karakter, dari Scott Carlin's karakter. Jadi ada karakternya, ada personality. Tapi kalau how is the character, seakan-akan tidak berkaitan dengan judulmu. Oh, ya. Itu ya, Ya. pastikan bisa paham nih, bikin catatan pribadi, nanti di bait ini, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Data kriterianya. Ini tidak salah data kriteriamu, tapi alangkah baiknya lagi-lagi lebih spesifik yang bisa membantumu untuk mengidentifikasi personality structure, kan begitu? Iya, Pak. Gitu ya. Jadi kejadian di film bisa dialog, bisa action, bisa apa lagi sih di film tuh? Action, dialog, ya itulah. Yang bisa, yang menunjukkan personality structure dari Scott Carlin, sebutkan begitu. Iya. Jadi mindset berpikirnya lebih sederhana. Oh, ada scene ini, tapi kok nggak kan bisa aja filmnya tentang Scott Carlin, tapi ada kejadian misalkan temennya, dia nggak ada Scott Carlinnya sama sekali di scene itu, bisa kan? Bisa. Bisa, artinya itu bukan datamu. Kamu harus Oke. abaikan itu, harus hapus itu. Oke. Lanjut, Edi Putra Sarifudin. Ya, Pak. Ini similar dengan Aditya, enggak masalah. Saya berharap kalian memang berteman, jadi mau bikin sama-sama. Cuma research questionmu ini kok jadi archetype, ya? Mana ini? Siapa yang kedua ini? Edi. Ya, Pak. Sudah pasti judulmu bukan archetype, sekarang research questionmu. Kalau kamu mau mengkaji archetype di research question, angkat dia ke judulmu. Archetype yang dilihat dari karakter ini. Jadi sederhana sekali cara berpikirnya dalam skripsi ini. Kalau judulnya ini, maka research question-nya ini, begitu loh. Karena research question-nya ini, kriteria datanya ini. Gitu ya, Edi. Siapa? Kamu sama-sama dengan, bikin aja research question yang mirip tadi, misalkan bagaimana personality karakter, structure dari, kok tadi Scott Carlin, kalau kamu Robert Neville. Ya. Tapi pastikan kalian berdua, nanti kita mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita sudah mulai menulis introduction, alasan kenapa karakter ini mau kamu kaji personality structure-nya. Kamu akan lebih mudah menjawab kalau ada hal unik, ada hal aneh yang dilakukan oleh si karakter itu. Saran aja. Data yang ini mirip-mirip lah dengan punyamu. Mungkin kerjakan sama-sama, enggak apa-apa, yang penting jangan kopas persis. Boleh, bahkan itu bagian dari saran saya. Untuk meringankan bebanmu, silahkan kerja kelompok, bikin ide sama, misalkan personality structure sama-sama memahami ego, super ego, tapi karyanya kami beda, Pak. Dia di sini, dia di situ. Nanti bikin research question-nya sama-sama, dan seterusnya. Bila perlu nanti kalian minta ke saya sempronya sama-sama, minta pembimbing yang sama. Nanti jadi enak, jadi bimbingan juga barengan gitu. Boleh.
bisa didiskusikan kalau ini. Indra Kurniawan. Indra hadir, Pak. Oke, women stereotypes in Beyonce's selected songs. Oke. Kalau what are the stereotype of women in society, ini kamu buka saja, ini taruh saja di teori. Oh iya, Pak. Jadi ada teorinya stereotypes of women di bab 2, kamu tulis tuh perempuan tuh gini gitu, nggak perlu jadi research question karena nggak ada di apa namanya di lirik lagu itu. Nah baru yang nomor 2, jadi nomor 1 ini bukan research question ya. Iya, Pak. Pastikan ini dihapus. Isi yang kamu rencanakan kamu taruh di bab 2. Jadi ini akan jadi teorimu. Stereotip perempuan tuh di masyarakat apa aja? A, B, C, D. Nah, kamu lihat yang ada di Beyonce itu stereotip yang mana saja kan begitu. Atau justru dia breaking the stereotypes. Nggak tahu kita. Atau dia memportray perempuan yang seperti apa. Oke, saya mau lihat kriteria datamu. The data contains some lyrics. Apa sih ini kamu nih behavior karakteristik komunikasi? Gini aja Pak, betulkan kriteria datamu apa Indra? Jadi apa? Kalau research question yang kedua apa? Kriteria datamu pada lirik lagu, Pak, dari Beyonce. Nah, kamu masih belum ngerti. Lirik lagu yang mengandung woman stereotypes-nya. Nah, gitu loh. Itu penting yang mengandung woman stereotype. Itulah yang kriteria. Nanti ada baris di lagu itu yang mungkin tidak kamu kaji. Mungkin loh, saya nggak tahu. Karena tidak ada woman stereotype-nya. Saya nggak tahu kan begitu. Iya, Pak. Yang penting pemahamanmu clear dulu. Karena kalau lirik lagu kita perlakukan sebagai puisi, baris atau lines atau bait. Jadi data kriteriamu tuh lines, baris, mungkin word yang ada di lirik lagu Beyonce yang membantumu, yang menunjukkan, yang menggambarkan women stereotype. Women stereotype-nya itu penting sekali. Nggak bisa kamu bilang datanya lirik lagunya Pak, itu sumber datamu. Kamu ngambil datanya dari lirik lagu itu. Datanya nggak semua baris mungkin, nggak tahu saya. Tapi kalau semua baris akan menjadi datamu juga boleh. Datamu apa? Seluruh lines yang ada di lirik lagu Beyonce di judul ini. Karena kan tadi selected, berarti tidak the whole lagu. Kan? Iya, Pak. Artinya ada lagu Beyonce yang tidak kamu kaji. Sehingga kriteria harus clear. Sehingga nanti kalau ada penguji datang, ini loh ada lagu Beyonce, tapi kok ada women stereotype-nya kok nggak mengkaji. Oh, saya nggak mengkaji judul itu, Pak, misalkan. Yang penting pemahamannya clear, Mas. Data kriteria itu mana data, mana bukan. Iya, Pak. Oke. Ini dan ada yang paham semua. Rana Novanda Putra. Rana? Ya, Pak. Ya. Eco-criticism in Wall-E film. Oke, boleh. Kalau bisa lebih spesifik, lebih bagus lagi. Karena saya yakin pemahaman eco-criticismmu nggak tahu apa. What step, langkah-langkah apa manusia preserve Indonesia? Nomor 1 ini masih mungkin, walaupun saya nggak tahu ya maksudmu apa, tapi nomor 2 ini sudah pasti enggak ini, Mas. Karena tidak ada kaitannya dengan eco-criticism. Rana, Ya, kamu Pak. masih nyambung, masih dengar? Iya, Pak. Oke. Eco-criticism-nya apa? Kalau bagaimana preserve the nature, ya angkat isu itu. Preserve the nature in Wall-E film. Kajian eco-criticism, misalkan judulnya begitu. Sehingga kamu sebutkan jangan what step. Jadi isu apa yang ada di film itu yang berkaitan dengan preserve the nature. Baik, Pak. Mau human beings atau apa. Nomor 2 ini pasti enggak. Nomor 2 kalau mau jadi research question, what the extrinsic element yang menunjukkan preserve the nature. Nah itu boleh tuh.
Oh iya ya Pak. Catatan pribadimu, research question 1 dan 2 harus berkaitan. Harus ada benang merahnya. Bikin catatan. Baik Pak. Nah, research questionmu 2 ini tidak berkaitan dengan eco-criticism. Kalau mau dipakai boleh, tapi tambahkan frasa pendek saja yang menunjukkan appreciation of the nature atau menunjukkan nilai-nilai eco-criticism. Ya. Oke, untuk sumber data kami sudah betul. Sumber datanya film Wall-E. The analysis from the story and scene of the film that so works. Nah, ini yang agak saya masalahkan ini. Yang menunjukkan extrinsic element. Kalau extrinsic element, nggak ada itu di film itu. Ya? Ya Pak. Oke. Pastikan buat catatan pribadi. Lanjut, Hikmatul Fajar. Fajar, Hadir Pak. social discrimination in Crazy Rich Asians movie. Oke. What does social class discrimination? Oke, boleh. How is social classification? Apa kaitannya ini 1 dan 2, Fajar? Social discrimination, apa? How social classification? Kalau yang nomor 2 itu, kalau nomor 1 itu cakupannya lebih luas sih Pak. Kalau yang nomor 2 lebih spesifik ke Marxis Pak. Mana ada social class yang mana sih? Nggak bisa begitu bikin research question Fajar. Jadi kamu mau yang mana dulu? Fokusmu apa? Kalau Marxis ya berarti yang ada Marxisnya saja. Oh iya Pak, karena saya kemarin sempat dengar Bapak bilang boleh referensi dari beberapa teori gitu. Saya Yang dipakai 1 boleh. Oh baik Pak. Pakai mahasiswa S1 itu tidak memakai lebih dari 1 teori. Kesulitan kamu. Oh baik Pak. 1 aja, tapi 1 itu kamu tampilkan tandingannya begitu loh. Kan yang saya sebut dengan theoretical triangulation. Misalkan tadi karakter development, ya jangan karakter development dari pakar A saja, pakar A dan B ditampilkan di bab 2, yang kamu pakai salah satu boleh. Ya. Oh, iya, kalau ini nggak berkaitan kalau saya tangkap ya Fajar, kalau mau cukup 1, nomor 2 ini udah cukup banyak untuk menganalisisnya. Oh iya Pak. Kalau how is social classification, berarti mau nggak mau kamu menyebutkan what kind of social classification dulu. Tapi kalau mau diskriminasi, nah boleh tuh, jadi nomor 1-nya social classification apa, nomor 2 diskriminasi apa yang dihadirkan dari social classification itu. Oh iya baik Pak. Ini? Mudah-mudahan kamu paham Fajar. Paham Pak. Oke. Ini kan nomor 1 kamu mengangkat diskriminasi gitu ya? Iya Pak. Oke, yang nomor 2 klasifikasi sosial atau kelas sosial yang berbeda-beda gitu kan? Kalau nomor 1 lebih ke diskriminasinya, nomor 2 itu kalau bisa sih ada pengkelasan sosial di situ Pak. Seperti itu. Nggak berkaitan dong, itu namanya nggak berkaitan. Ini saya sedang menyarankan kamu supaya berkaitan. Kamu kaji misalkan kelas sosial yang ada, kelas A, B, C, D, ngawur saja, kelas A, kelas B, kelas C. Nah terus kamu ingin mengkaji dari kelas A, B, C, itulah muncul diskriminasi. Nah itu boleh. Jadi ada benang merahnya. Nggak paham, Fajar? Paham, Pak. Atau begini, kalau kamu mau nomor 1 diskriminasinya boleh, baru kamu jawab nomor 2-nya. Kelas sosial apa yang menyebabkan diskriminasi itu? Diskriminasi itu tuh diskriminasi yang ada di research question 1. Dilihat dari sudut pandang Marxis. Nah, itu boleh tuh berkaitan. Jadi research question-nya 1, kamu catat dulu bentuk-bentuk diskriminasinya. Nah, kamu baru bilang, oh diskriminasi itu terjadi karena si A kelasnya A, si B kelasnya B. Ada social classification. Oh, karena Marxis, karena si A ini kelompok kaya, B kelompok miskin. Yang penting nyambung, Fajar. Paham nggak? Baik, Oke. Terserah mau dibolak-balik mana, kira-kira isu mana yang lebih dulu. Jadi
mengidentifikasi kelas sosial, sudah ketemu nih kelas sosialnya, baru kamu bilang karena kelas sosial yang beda itulah terjadi diskriminasi ini. Atau dibalik, kamu mau mengkaji diskriminasi dulu, supaya berkaitan, baru kamu identifikasi kenapa sih kira-kira diskriminasi itu terjadi. Oh, karena ada klasifikasi sosialnya, statementnya itu. Jadi nomor 2-nya klasifikasi sosial apa yang menyebabkan diskriminasi tersebut. Jadi harus ada kata diskriminasinya untuk supaya ada benang merahnya. Oh ya, baik, paham Pak. Oke. The person is somewhere to dialogue from characters. Kamu repot-repot ini. Baik kriteria datamu ya. Kriteria datamu, kejadian di film itu yang menunjukkan diskriminasi dan menunjukkan social classification. Nah, itu aja. Oh ya, baik Pak. Maaf kalau kepanjangan Pak. Bukan kepanjangan sih nggak apa-apa, tapi nggak sesuai. We present an aspect of Marxist through the dialogue. Dialognya siapa? Characters, the whole characters kan nggak tahu. Ya? Iya Pak, tidak semua sih Pak. Siapa tahu juga ada bentuk diskriminasi dari tindakan, dia nggak ngomong, misal. Iya Pak, ada Pak memang. Nah, kalau ada kan dialog saja berarti nggak bisa, harus ditambahi dialog, koma, action, di Crazy Rich ASEAN yang menunjukkan diskriminasi dan menunjukkan social classification. Nah, satu lagi deh. Baik Pak. Terima kasih Pak. Diaul Haq Atailah. Hadir, Ada Pak. ini? Hadir, Oke. Pak. The representation of racism towards Chinese Americans that describe bentuk adjective phrase ya, describe undermine character and sama, tapi kamu racism sama dengan Fajar. Iya, Pak. Oke, nggak masalah. Memang itu yang saya suruh. What are the level of racism? Boleh. How is racism? Tidak salah, tapi saya belum menemukan benang merah yang clear. Tapi ini bisa dikerjakan. Jadi nomor 1, bentuk rasisme apa. Yang kedua, hanya perlu statement aja bagaimana level rasisme tersebut. Oh, ini sama. Apa sih bedanya level of racism sama rasisme aja? Apa dia? Kalau yang saya maksud sih Pak, yang level rasisme itu yang gimana ya? Nah, singkatnya ini sama. Hapus salah satu yang nomor 1 ini aja. How is racism portrayed? Nah, how is racism portrayed itu kamu sebutkan dulu level-level rasisme yang terjadi. Baru kalau how proses terjadinya, kan saya bilang minggu lalu begitu ya. Jadi sekarang saya hapus saja research question nomor 1, cukup nomor 2 saja, tapi isinya nanti menjawab level rasisme apa yang ada dan per how prosesnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Catatan pribadi. Ya, Pak. Pertanyaan saya ini mencakup saja karena sama, what are level racism, how is the racism portrayed, itu menurut saya sama saja. How ini lebih luas. Ini bikin catatan untuk seluruh mahasiswa yang ingin membuat research question how. How itu bicara proses. Kalau what cukup dengan mention. What level of racism? Yaitu berdasarkan teori level A, level B, level C, atau apapun kata teori. Selesai. Tapi kalau how, kamu harus bercerita tadi level A tadi, proses sampai terjadinya ke A seperti apa. Sehingga kamu harus menjelaskan ada previous event, kejadian sebelum terjadinya rasisme tadi, dan later event, kira-kira setelah terjadi rasisme ini apa. Itu untuk menjawab how. Perhatikan ini seluruhnya mahasiswa yang mengkaji, yang menggunakan research question how. How itu bagaimana, bicara proses. Kalau nilai-nilai feminis, ya, pakai feminis yang mudah saja. Ya. Kalau what kan sebutkan nilai feminis ya, tergantung misalkan leadership, itu mention saja. Tapi kalau how, dari mana sih kamu tahu leadership ada di situ? Kamu boleh pakai teori characterization. Berdasarkan tindakan yang dilakukan. Nah, tindakan itu characterization. Itu bicara how, proses. Dari mana
nilai-nilai leadership sebagai bagian feminisme ada di karakter itu. Salah satunya dari dialog yang dia lakukan. Nah, itu menjawab pertanyaan how, bagaimana. Catatan untuk seluruhnya. Nah ini baru yang oke lah. Data kriteria dari tadi saya cari ini. The events in Crazy Rich Asian movie that show racism to the main character ini ya, Rachel, bacanya apa nih? Chu. Rachel Chu, Pak. Oke. Ini kan berartinya clear, spesifik. Nanti mungkin ada racism, tapi tidak dialami main karakter. Itu kan datamu atau bukan kira-kira dia? Bukan, Pak. Bukan, abaikan, buang, hapus. Begitu kamu mau tonton filmnya, oh ini ada racism dialami Rachel Chu. Catat, tandai. Kan enak. Makanya kalau kriteria data kita enak tuh, bikin skripsi itu mudah sekali. Hari pertama saya sudah ngomong sulit dan rumit, hari ini saya sudah bilang gampang. Yang penting idenya inline. Judulnya apa nih tadi? Rasisme. Pertanyaannya tentang rasisme. Kriteria datanya tentang rasisme. Jadi ngerjakannya itu bisa nanti. Satu contoh lagi deh. Muhammad Lutfi Askia. Ya, Lutfi di sini, Pak. Oke, racial discrimination dan blind spotting film. Kalau film itu nggak bisa diklaim as one name, Mas ya. Carlos Lopez ini siapa? Director. Direkturnya, Pak. Film itu kerja kelompok ya. Ada producer, ada scriptwriter, ada banyak orang, Mas ya, yang bisa mengklaim. Jadi saran saya tidak usah menampilkan nama director, kecuali ada film, direkturnya dia, sutradaranya, produsernya dia, skripnya dia yang nulis, nah itu aman. Karena kadang bisa diklaim orang lain gitu. Paham ya, Mas ya? Ya, Pak. Oke. Research question, how are the background? Nah ini nggak ada kaitannya, Mas, research question nomor 1 ini dengan racial discrimination. Kalau kamu mau menganalisis sosial background-nya dia, saya mau tanya dulu, Colin ini yang mengalami rasisme atau yang melakukan? Yang ngalamin. Ngalamin. Oh, saya bisa menduga research question nomor 1 ini. Kamu bisa baca nih di layarmu, bisa terlihat tulisanmu. Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Mungkin kamu ingin bilang, oh dia ini mengalami racial discrimination karena social background-nya begini, gitu kan? Ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu dibalik research question-nya. Yang nomor 1, what kind of racial discrimination dulu yang dialami Colin. Yang kedua, baru social background di Colin itu yang membuat dia mengalami racial discrimination. Paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Jadi, supaya social background-nya itu berkaitan dengan racial discrimination. Mahasiswa semuanya bikin catatan pribadi, research question 1 dan 2 harus punya benang merah berkaitan. Ya. Kalau ini jadi nggak berkaitan, walaupun saya bisa menduga, oh karena dia background sosialnya A, makanya dia ngalami racial discrimination. Tapi tidak seluruh pembaca skripsimu itu ngerti sastra, bisa mengkaitkan. Kalau saya karena saya sudah punya mapping of research, ya. Bisa dipahami sampai tadi? Lutfi, Pak. Paham, Pak. Lutfi, ya. Ya. Nangkap maksud saya kan antara kaitan social background dengan racial discrimination, bisa? Bisa, Pak. Oke. Ini kamu ngawur kalau ini. Ini kamu kopas dari mana nih? Udah kopas, Pak, bikin, Pak. Ah, kenapa ada prejudisnya? Bingung juga, Pak. Cuman kayak ada sekilas prejudisnya gitu, Pak. Kalau mau ada prejudisnya, tulis di research questionmu. Masukkan di judulmu. Coba dikoreksi. Misalkan pakai research question yang tadi. Jadi kriteria datamu apa?
Ya Pak. Kriteria datamu apa kalau berdasarkan research question yang tadi saya koreksi? Apa bukti kejadian yang menampilkan prejudice dan discrimination gitu Pak. Itu kalau research questionmu nggak ada prejudisnya. Ya, kalau nggak ada di pertanyaan, ngapain kamu bikin kriteria datamu gitu loh? Kamu tetap mau mengkaji prejudis, mau? Nah, masukkan di research question. Oh ya Pak. Prejudis apa yang ditujukan orang terhadap Colin ini? Prejudis itu kan persangkaan. Ya, prasangka. Ya, masukkan ke research questionmu. Kalau memang mau ada. Kamu ngerti nggak ini, Lutfi? Nah, nyambung nggak ini omongan kita ini? Nyambung nggak ini? Nyambung, Pak. Suaramu kayak orang bingung gitu. Baik ya, baik. Bikin catatan pribadi itu. Jangan hanya mengandalkan lisan hari ini, nanti kamu nggak ingat. Ikrar. Iya Pak, saya Pak, Ikrar. Representation of Orientalism. Oke. Lagi-lagi kalian tuh bikin judul kok, bikin research question itu sama aja loh ini menurut saya. Saran saya Ikrar, kamu boleh hapus research question 1. Research questionmu how saja, tapi dalam menjawab how nanti kamu akan menyebutkan juga what kind of representation-nya gitu. Iya Pak, iya Pak. Nyambung nggak ini? Bisa nyambung dengan apa yang saya sampaikan? Tadi maksudnya yang how itu gimana Pak ya? Kurang mengerti Pak saya Pak. Research question, kamu kan ini ngomong post-colonial perspektif. Research questionmu 1 ini bahkan nggak ada hubungannya sama post-colonial, ngapain jadi research question juga? Sementara research questionmu how itu bisa mencakup untuk menjawab pertanyaan nomor 1mu itu. Oh iya Pak, iya Pak. Singkatnya kan kamu ingin ngomong representasi, refleksi orientalism itu apa saja. Iya. Terus bagaimana kok bisa itu muncul, kan begitu. Iya Pak. Sebentar. Kenapa banyak sekali yang model research question begini? Adakah dosen yang mengajarkan ini, dosen lain? Kenapa kok pattern-nya sama terus? Pertanyaan what dan how sama diulang begitu? Siapa Ikrar? Atau dapat dari kelas lain kah? Atau gimana? Karena pattern-nya kalian tuh bikin pertanyaan what, how sama. What feminist value? How feminist value? Padahal yang jawabnya gitu-gitu juga. Gitu. Tapi saya lihat ini terpola. Mungkin saya nggak tahu ya. Siapa tahu ada dosen lain yang mengajarkan. Ya itu tadi, terserah kalian mau yang mana. Tapi argumen saya tetap itu. Buat apa bikin 2 pertanyaan yang similar gitu. Sementara kalau menjawab how, bagaimana prosesnya, kamu nggak menyebutkan what-nya, nggak bisa. Coba gimana? Bagaimana sih presentasi orientalism? Mau nggak mau kita kan harus ngomong orientalismnya adanya begini begitu. Bagaimana? Nah, mau nggak mau kita harus sebutkan what-nya dulu. Saya lihat banyak sekali yang begini. Nanti menyesuaikan saja. Tapi kalau bimbingan dengan saya, ya pasti saya suruh hapus. Ya. Ini kelas saya karena masih sama saya, jadi saran saya di research question nomor 1 dihapus Ikrar ya. Cukup research question nomor 2, nanti kamu jawabnya tetap, what-nya tetap kamu jawab. Paham nggak ini? Paham Pak, siap Pak. Oke. Jadi kalau kamu ketemu dosen pembimbingmu yang asli, terus disuruh sampilkan what-nya, ya ikuti aja. Jadi fleksibel saja. Nanti kalau saya nguji, saya suruh hapus lagi itu. Begitu. Baik Pak, siap Pak.
tadi banyak sekali dan pola pattern-nya sama semua. Saya menduga ada satu sumber. Ya. Kalau ada nanti kalau bisa ada nama dosen, nanti kan saya biar diskusi akademik gitu loh dengan dosen yang bersangkutan atau siapa, atau buku apa yang kamu baca, atau kakak kelas yang mana yang memberitahumu gitu. Karena saya ulang-ulang ngomong tapi kok muncul-muncul terus gitu loh. Artinya omongan saya tidak kuat gitu loh, tidak kuat. Saya sudah bahas rasanya ini dengan mahasiswa lain, masih muncul lagi pertanyaan begini. Artinya nggak selesai urusan kelas dengan saya begitu. Data, dialog, through several characters, from the main characters. Clear, ini harus diubah. Ikrar, data kriteriamu, berarti data kriteriamu itu kejadian, bisa dialog, bisa action yang ada di film itu, yang bisa membantumu untuk mengidentifikasi nilai-nilai orientalisme. Ya, itu. Ya, Pak. Silakan diubah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, cukup dulu. Tadi yang saya beri masukan, segera diperbaiki. Yang lain-lain yang belum saya sampaikan, kalau kalian punya permasalahan yang similar, kan tadi sederhana aja koreksi saya. Kalau judulnya ini, research question ini, data kriterianya ini. Terus ada logika antara research, kalau research question lebih dari satu, dia harus ada benang merahnya. Bisa hubungan sebab akibat, factors, yang penting ada kaitannya lah. Ya. Jadi research question tidak berdiri sendiri. Research question satu, kalau how aja boleh, kalau saya research, walaupun cuma satu. Kalau what ya bisa jangan satu ditambahi. Karena how itu kan lebih dalam dari what. Kalau what itu kan just mention what kind of. Ya. Kalau how itu ada agak panjang lebar sedikit kita menjelaskan. Karena bicara how, bicara proses. Kalau mention saja kan cukup, bentuk A ada, sudah cukup. Tapi kalau bicara how, dia harus ada proses lebih lanjut. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Siapa namamu, Mas? Azhar, Pak. Oke, apa Azhar? Mau tanya apa? Ya Pak, saya mau tanya berhubungan dengan pengumpulan data Pak. Kalau misalnya kita kan data yang saya cantumkan di tugas saya itu kan hanya fokus pada dialognya saja, hanya menempuhkan dialog-dialog yang berhubungan. Kalau misalnya saya mau cantumin responnya, bukan pada saat pemenuhan kebutuhannya, tapi respons si tokoh utamanya ketika menghadapi masalah dengan pemenuhan kebutuhannya, misalnya pacarnya meninggal, terus tuh dia didatangin sama temannya untuk dihibur, terus tuh dia malah menggentak, tinggalkan saya sendiri, saya butuh sendiri saja saat ini. Apakah pada saat dialog itu bisa dimasukkan juga Pak? Ataukah research question-nya juga harus diubah Pak? Oke. Research question-mu pertama apa dulu? Pemenuhan needs dulu gitu ya? Iya, pemenuhan kebutuhan Pak. Oke. Jadi datamu kriterianya adalah ini apa, novel atau film? Film Pak. Oke, berarti kejadian bisa berupa dialog, bisa juga action yang ada di film itu yang menunjukkan pemenuhan needs-nya si tokoh itu, gitu ya? Itu clear. Tadi kamu bicara dengan respon atau apa? Kendala atau apa? Responnya Pak, karena kan ada beberapa yang saya fokuskan kemarin, yang saya tulis di situ kan cuman kata dialog-dialog yang berhubungan dengan bagaimana dia ingin memenuhi kebutuhannya. Yang mau saya tanyakan Pak, kalau misalnya responnya setelah pemenuhan kebutuhannya itu tidak berjalan dengan baik Pak, kalau misalnya pacarnya meninggal terus tuh dia sedih, dia kesepian, terus dia mengekspresikan kesedihannya setelah pemenuhan kebutuhannya itu bermasalah Pak. Oke. Berarti yang harus kamu lakukan adalah menambah research question itu atau memodifikasi research question.
supaya respon tadi bisa masuk sebagai kriteria data. Misal begini, saran aja ya, misalkan tadi bagaimana pemenuhannya, terus kira-kira terus tapi saya menduga tidak semua pemenuhan itu ada responnya itu, atau ada semuanya? Hanya ada beberapa kebutuhan Pak, pemenuhan kebutuhan yang ada responnya. Selainnya Karena ada di ada percakapan. masalah dalam pemenuhan itu. Ada masalah dalam pemenuhan needs-nya. Ada masalah enggak? Ada sih Pak, ada beberapa, kebanyakan sih semuanya ada masalah Pak untuk pemenuhan kebutuhannya. Tapi yang terlihat jelas responnya itu hanya ada beberapa Pak. Oke, kamu saya kasih pilihan. Kalau mau masukkan tentang respon itu, kamu bisa berpayung dengan pertanyaan how. Kalau pertanyaan how itu, bahkan respon itu boleh masuk, tapi harus kamu jelaskan. Penjelasannya gimana? How, selain menjelaskan bentuk-bentuk pemenuhan fulfilling needs-nya, tapi juga mengidentifikasi kira-kira respon terhadap pemenuhan itu. Itu satu hal. Itu saran saya yang pertama ya, Asar. Yang kedua, kamu menambah research question pemenuhan. Terus research question kamu tambahkan apa respon-respon terhadap pemenuhan needs itu yang ada di research question 1. Bisa dipahami, Asar? Iya Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Pilihannya, saya beri pilihan, saya ulangi, kamu bikin catatan pribadi. Research questionmu tetap saja 1, tapi how. How itu kan luas, bicara bagaimana, termasuk di dalamnya bagaimana respon dalam pemenuhan itu. Boleh, tetapi harus kamu jelaskan itu dimanapun harus kamu jelaskan deskripsimu. Kalau how ini akan memuat juga tentang respon terhadap pemenuhan needs. Boleh. Atau kalau mau lebih aman lagi, kamu tambahkan research questionmu tentang respon tadi. Sehingga kriteria datamu berubah. Kejadian, tidak hanya dialog loh, siapa tahu ada actionnya dalam film kan. Dialog, action yang menunjukkan pemenuhan needs, tidak titik, tapi koma, dan respon terhadap pemenuhan needs tersebut. Jadi kriteriamu nambah. Oh ya Pak, saya mau mastiin Pak, kira-kira yang Bentar, sudah kamu yang saya tadi ketik belum? Yang tadi selesai dulu urusannya. sudah Pak, paham? sudah Pak. Saya Oke. sudah ketik Pak. Saya mau nanya Pak, kira-kira saya mau mastiin Pak, kira-kira yang question yang sudah saya tulis itu kira-kira udah benar nggak Pak, atau misalnya gimana Pak? NIM-mu berapa? 110 Pak. Wah, ini saya lupa nggak minta NIM lagi. Namamu siapa nama depannya? Ashar aja Pak. Asar, oh ini Asar. Hierarki. Ya boleh aja, how does James fulfilling his needs? Boleh aja. Tapi data kriteriamu ini ternyata ngawur. Ini kamu contoh data kah atau gimana? Itu contoh datanya Pak yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhannya Pak. Nah itu salah berarti. Kan yang saya tanya kriterianya. Coba dibetulkan kriteria datamu apa jadinya? Jadi kriteria datanya itu berhubungan dengan dialog sama respon sianunya Pak. Respon tokoh utamanya. Tindakan. Bisa jadi action juga ada ya. Bisa jadi karena ini film. Ini film atau apa? Film Pak. Oke. Research questionmu masukkan judul filmnya. Ya. Lebih lengkap, misalkan how does James ini siapa? Misalkan the main character of A Street Cat Named Bob film. Gitu. Yang ini data kriteriamu ini udah pasti salah ini Mas ya? Pak. Ya ngerti kan? Lagi, Pak. Oke, udah pasti salah. Yang kamu tampilkan ke saya ini contoh datamu. Yang saya minta kriterianya. Kenapa ini jadi data kan begitu. Ada lagi? Yang lain? Pak, saya Rika Hanun mau tanya, Pak. Apa tanya, Pak? Kan di research question saya ini ada yang kedua itu membahas tentang how the advancement of the technology failed to deal with the environmental issues, Pak.
Nah, itu kan kalau Bapak bilang tadi kalau how itu bicara tentang prosesnya ya Pak ya. Nah, dalam film itu dijelaskan kalau setelah si main karakter itu melakukan perjalanan ke masa depan, di orang-orang di masa lalu itu berhasil membuat perbaikan terhadap lingkungan yang sudah rusak itu Pak. Jadi dengan si main karakter itu mengirimkan tanaman lewat portal waktu, dia orang-orang di masa lalu itu berhasil menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengembalikan alam yang sudah rusak itu Pak. Apakah itu perlu saya masukkan juga Pak? Karena kan saya riset questionnya yang teknologinya failed to deal with the environmental issues, Pak. Kalau research question eco-criticism nggak bisa begitu, Mbak. Itu terlalu teknis cerita. Oh iya, Lebih Pak. baik kamu bangun isu, judulmu misalkan apa? Judulmu apa? Judulnya saya, ini Pak. The Environmental Critic based on the Characters Act in 2067 film. Kalau gitu lebih spesifik aja. Tapi kalau environmental kritik itu apa, saya kurang paham. Tapi kalau bisa ya itu aja yang jadi research question. Iya, sebetulnya masalah di film itu apa? Terjadi kerusakan lingkungan gitu. Iya Pak, jadi itu bumi sudah benar-benar tidak bisa menghasilkan tumbuhan lagi Pak. Jadi manusia tulis saja begitu. Jadi bagaimana isu lingkungan terkait kerusakan bumi yang digambarkan di film. Nah gitu aja research questionmu. Isinya kamu cari bentuk-bentuk kerusakannya, itu yang pertama dulu kan. Nah research questionmu yang kedua kamu pengen apa? Ini nyambung nggak Arika? Iya Pak, ini saya lagi catat Pak. Oke. Kalau untuk yang keduanya yaitu Pak, karena saya merasa kan kata Bapak yang mengganjal di pikiran kita kan itu yang kita pertanyakan Pak. Jadi saya ambil research question yang keduanya itu karena menurut saya mereka yang punya teknologi sudah semaju itu seperti portal waktu dan bahkan mereka punya mobil terbang di situ, tapi mereka malah menggunakan alternatif oksigen sintetis sebagai pengganti oksigen Pak, bukannya mencari cara untuk memperbaiki lingkungannya yang sudah rusak itu Pak. Tapi nggak bisa atau gimana? Ya, tapi nggak bisa Pak. Jadi mereka memutuskan untuk kabur ke masa depan Pak, gitu. Berarti ada isu lain itu, tidak hanya kerusakan lingkungan, misalkan isu modernitas, isu-isu teknologi. Jadi kamu bikin pertanyaan yang umum saja, bagaimana relationship between technology dan nature yang digambarkan di film itu. Jadi jangan bicara spesifik, ada mesin masa lalu, itu cerita, itu nggak research question. Ya. Jadi yang menjadi keresahanmu adalah ternyata teknologi ini nggak bisa menyelamatkan nature, begitu. Saya nggak tahu gitu. Nah berarti kamu cari, karena ini penelitian yang ingin dibuktikan, seakan-akan kamu nggak tahu kalau ada ternyata, kita kan ingin membuktikan ternyata teknologi nggak bisa kan begitu. Nah kamu sebutkan aja pertanyaan question, bagaimana peran teknologi dalam menghadapi atau menanggulangi isu lingkungan yang ada di film itu. Oh iya Pak, iya Pak. Nanti baru kamu jawab di kesimpulanmu, failed, gagal, nggak bisa. Khusus di kasus film ini. Iya. Oke. Kalau gitu bikin catatan pribadi satu, research questionmu tadi harus diubah yang lebih umum. Misalkan isu lingkungan apa yang ada di film ini, atau kerusakan lingkungan apa yang ada di film ini. Itu terus. Yang kedua, bagaimana hubungan, bagaimana peran teknologi dalam film ini dalam menanggulangi permasalahan itu. Jadi jangan bicara teknis, mobil terbang, gitu-gitu. Iya, Pak. Itu bahan finding, bahan diskusi. Oh iya. Pak, jadi kalau misalnya saya di dalam findingsnya nanti itu saya masukkan scene-nya,
Kan itu kan kalau film kita capturing scene terus kita verbalkan ya Pak ya. Nah di scene akhirnya itu akhirnya apa namanya main karakternya itu berhasil membuat orang-orang itu kembali sadar untuk mereboisasi apa yang sudah rusak Pak dengan mengirimkan tanaman ke masa lalu, bukannya membawa orang-orang dari masa lalu itu ke masa depan Pak. Gitu. Kamu mau bilang apa? Jadi itu sih Pak, saya mikirnya apa Kamu ingin namanya? memasukkan keberhasilan itu di penelitianmu begitu atau Iya, gimana? iya Pak, iya. Tambahkan, kalau mau tambahkan research question, terus apa pesan moral apa yang ada di film ini yang berkaitan dengan isu lingkungan kan begitu. Berarti boleh 3 ya Pak ya? Yang 5 aja boleh. Oh iya. Kamu tuh nggak kuliah yang kemarin minggu lalu saya kasih contoh pertanyaan yang karakter pohon itu ada 4 atau 5 saya lupa. Iya. Boleh. Artinya menyesuaikan begitu loh, karena kamu pengen jawab itu, karena menganggap itu pesan yang penting, tambahkan di research question. Iya Pak. Karena tapi yang penting korelasinya, jadi tidak bisa pesan moral apa yang ada di situ, tidak bisa. Ya. Pesan moral apa yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan yang dihadirkan di film itu. Tetap harus ada kaitannya ya, benang merah 1, 2, 3. Ya. Mau 4 pertanyaan boleh, 1 boleh. Tapi kalau lebih dari 1 pastikan ada benang merah. Cukup dulu ya, karena saya harus nyampaikan materi data analisis. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, yang lain-lain nanti sambil channel. Yang saya share tampak di layar kalian? Kelihatan Pak. Jelas Pak. Dan saya sudah share filenya juga ya. Jadi ini kita akan bicara data analysis. Jadi ini kan dilakukan setelah data terkumpul. Data terkumpul setelah kriteriamu jelas. Kriteriamu yang jelas itu berlandaskan pada research question yang kamu buat. Research question yang kamu buat itu turunan dari judul yang kamu inginkan untuk di research, dilakukan sebuah research. Judulmu itu minimal memuat 2 objek, karyanya dan teori sastranya. Nah, jadi urutan benang merahnya seperti itu. Jadi data analisis ini setelah terkumpul. Kan tadi kalian sudah belajar kriteria data, narasi, dialog, tindakan yang ada di novel ini yang menunjukkan ini. Itu kan artinya sudah kamu kumpulkan datanya. Sudah terkumpul. Mungkin dalam bentuk tabel kan, tabel nomor 1 data ini menunjukkan isu lingkungan ini misalnya. Baru data 2 apa dan seterusnya. Nah, setelah terkumpul data, lautan data, tadi kan saya bilang berimajinasi ada semesta buah-buahan karena kamu ingin meneliti jambu biji yang warna merah, kamu bikin kriteria itu. Sehingga di hadapanmu ini sudah terkumpul sekeranjang jambu biji yang warna merah. Di hadapanmu sudah ada tabel sekumpulan data yang akan menjawab research question. Ya. Mudahnya kan begini. Jambu tadi kamu ingin meneliti yang besar dan manis. Sudah ada nih sekeranjang jambu, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecut. Nah, kamu akan melakukan spesifikasi, klasifikasi lagi. Yang kecil-kecil kamu bikin keranjang sendiri. Yang besar-besar kamu bikin keranjang sendiri. Nanti dalam keranjang kecil kamu bikin keranjang lagi, ada yang klasifikasi sebutannya. Kecil, manis, kecil kecut, besar manis, besar kecut. Singkatnya kita akan membuat klasifikasi setelah data terkumpul. Kita ambil contoh punya siapa tadi. Tadi Asar bilang fulfilling needs. Kamu akan mengklasifikasikan berdasarkan pemenuhan needs-nya. Physiological needs, kamu bikin keranjang sendiri. Safety needs. Contoh lain tadi siapa? Yang saya ingat tadi siapa ya?
Nggak ada yang ingat. Bentar, saya buka lagi lah judul-judul kalian. Nomor 1 Nur Isma, rasism. Tipe-tipe rasism. Sudah terkumpul nih seluruh bentuk rasismnya. Teori ada yang bilang bentuk-bentuk rasism itu ada bentuk A, B, C. Misalkan saya ngawur aja bentuk A, B, C. Dari sekeranjang rasism tadi kamu klasifikasikan, oh ini bentuk A, ini bentuk B, ini bentuk C. Sampai sini masih connect ini penjelasan saya? Masih Pak. Oke. Semakin baik imajinasi kalian, semakin bagus. Karena saya menggunakan buah. Mudah-mudahan kan bisa berimajinasi di depanmu ada buah segala macam. Kita udah jungkir balik mencari. Nah, kalau buah tadi sudah ketemu. Nanti baru kamu analisis lebih dalam berdasarkan jenis buahnya lagi. Oh, buah besar, manis, dihasilkan karena dia pakai pupuk A. Ngawur saja, pupuk A. Sayangnya saya nggak bisa tulis depan tulis, saya biasanya pakai spidol, jadi mahasiswa ada visual. Tapi ini imajinasi saja. Terus ada buah yang besar, buah jambu biji besar, tapi kecut. Oh, dia pakai pupuk B. Setelah kamu analisis nih, tanya penjualnya dari mana, dan lain-lain. Ada buah yang kecil, tapi manis. Ternyata dia pakai pupuk yang sama dengan besar manis. Pupuk A. Yang kecut pakai pupuk B. Sehingga kamu bisa melihat kan. Nah, langkah setelah mengklasifikasikan adalah mencari pattern atau pola keterkaitan antara satu klasifikasi dengan yang lain. Klasifikasi besar manis, pupuk A. Klasifikasi besar kecut, pupuk B. Sehingga kesimpulanmu nanti enak. Kamu akan sampaikan ke penjual jambu, pembeli jambu bilang, kamu kalau mau cari jambu yang besar dan manis, cari yang petaninya pakai pupuk tipe A. Taruhlah riset question-nya beda lagi. Dia ingin mengkaji bibit apa. Kamu analisis tuh. Yang besar, manis, oh pakai bibit X. Besar, kecut, pakai bibit Y. Nah, sampai lagi kan mencari pattern. Besar, manis itu satu klasifikasi. Pupuk X dan Y satu klasifikasi lagi. Dan mencari kaitannya. Sehingga kan bisa ngomong, kamu kalau mau beli buah, yang jambu biji, biji merah, yang besar dan manis, cari yang pakai pupuk A, cari juga pakai, iya betul, pakai pupuk A dan pakai bibit X. Ketemu tuh patternnya. Oh, besar manis, pupuk X, bibit A. Atau terbalik-balik ya saya ngomongnya. Pokoknya bibit tertentu, pupuk tertentu, ini tertentu. Sampai sini bisa nyambung atau ada yang bingung? Suara saya terdengar nggak ini? Dengar. Oke, saya ulangi. Jadi kalian tuh setelah data terkumpul, tadi rasism, tipe-tipe rasism, kamu akan klasifikasi tipe A, tipe B, tipe C. Kalau yang tadi pertanyaan satu pakai how, dia akan bikin characterization di situ. Tipe feminis A, kamu klasifikasikan lagi di dalamnya. Pakai characterization apa? Oh, dialog. Oh, ini pakai action. Oh, ini dialog saja. Oh, ini action saja. Ada klasifikasi baru, characterization, dialog, narasi, itu kan characterization. Terus mencari patternnya gimana? Ya kamu harus bisa ngomong, oh level rasism tipe A itu ditampilkan melalui dialog. Yang tipe B pakai action. Artinya harus bisa mengkaitkan antara pattern tadi. Saya harus mundur ke riset question lagi. Tapi mana bisa dipakai contoh? Oh, yang tadi punya asar. Dia ingin mengkaji pemenuhan needs. Entah kalian tahu atau tidak, singkatnya kamu pahami saja. Pemenuhan needs itu ada macam-macam. Ada physiological, tapi nggak usah tahu nggak apa. Kita sebut saja A, B, C, D, E. Tadi
Asar mau nambahkan bagaimana responnya. Itu ada klasifikasi lagi tuh. Respon dia tuh apa saja diklasifikasi. Nah, harus bisa mengkaitkan antara bentuk pemenuhan needs dan responnya. Sehingga kesimpulannya nanti kamu bilang, ketika pemenuhan needs level C, ada respon X. Jadi bisa mengkaitkan. Masih sulit dipahami ini? Yang bingung coba tanya, judulmu apa? Kita bahas contoh satu di sini. Siapa yang mau coba judulnya? Suara saya terdengar enggak ini? Terdengar, Pak. Kalian bingung, enggak paham? Atau gimana? Mana yang judulnya, contohnya mau saya bahas di sini untuk data analisisnya. Saya mau nanya, Pak. Saya, Pak. Oke. Sebentar, Asar, ini mau contoh dulu, Asar. Siapa tadi? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Sebut nama, Mbak. Judulmu apa? Nama saya Lauserena Lawinata. Judul saya Rejective Behaviors Toward the Black People in John Briley Cry Freedom Novel. Rejective. Kita catat ya, ada rejective behavior. Research question ada berapa? Ada Atau dua, saya lihat Pak. aja. Satu apa? Satu, tipe-tipe rejective behavior apa yang direpresentasikan, bagaimana tipe-tipe rejective behavior direpresentasikan di dalam novel tersebut, dan dari tipe-tipe itu yang mana yang dominan. Kalau dominasi nanti hati-hati bisa tabrakan dengan penelitian kuantitatif kan, bicara dominasi dan lain-lain. Baik, Pak. Tapi taruhlah itu. Ini agak sulit untuk contoh. Oh. Mana ya? Singkatnya, penelitianmu ini kan pertama harus mengumpulkan bentuk-bentuk rejective behavior dulu kan, dari narasi dialog yang ada. Terkumpullah sekeranjang rejective behavior. Nah, pemahaman dasarmu rejective behavior ini kira-kira ada berapa tipe? Salah satunya apa kira-kira? Atau dua bisa sebut? Atau belum bisa nyebut sekarang? Ada 3, Pak. Dia terbagi menjadi physical attack, verbal rejection, sama discrimination. Oke. Pada akhirnya dari sekumpulan bentuk rejective tadi kamu bagi-bagi itu kan? Ini sekelompok apa tadi? Verbal attack ya. Ini sekelompok gitu ya. Bisa memahami sampai sini, Lauserena? Bisa, Pak. Oke, jadi di antara 3 tipe tadi kamu akan klasifikasikan bentuknya begitu kan? Ya. Iya. Dari antara semua, sehingga akan ketemu klasifikasi apa tadi? Verbal attack ya? Saya nggak lupa. Verbal rejection, physical attack, sama discrimination. Physical attack. Oke. Sehingga akan ketemu klasifikasi yang pertama, physical attack. Ini adalah bentuk serangan fisik begitu. Ini bentuk-bentuk verbal rejection, begitu ya. Ini bentuk-bentuk diskriminasi. Nah, kalau kamu bicara how kan saya akan menyarankan kamu akan menggunakan teori apa ini? Untuk menjawab how-nya pakai teori apa? Teori Allport tentang rejective behavior. Itu menjawab bentuknya, kalau bicara prosesnya. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Pertanyaan how tuh kamu jawabnya nanti gimana? Kalau hanya menyebutkan bentuk-bentuknya, kamu nggak perlu pakai how, cukup what. Oh, nanti saya bakal menjelaskan bagaimana, misalnya physical attack, dia bagaimana bisa terjadi physical attack, kayak tanda-tandanya pasti kan adanya sekelompok yang misalnya memukul atau bagaimana, sehingga dia tergolong menjadi physical attack. Kayak gitu, Pak. Itu cukup dengan what. Misalkan kamu ingin bicara sastra, kan bicara proses terjadinya. Karena rejective behavior ini kan terrepresentasi di karakter, kan? Iya atau enggak? Iya, Pak. Harus di karakter. Sehingga kamu bisa dengan bantuan teori characterization. Dengan alat apa kamu tahu terjadi physical attack?
dari action yang dilakukan. Nah, action itu characterization. Bisa paham ini sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Action. Tadi ada verbal rejection. Verbal kan berarti omongan ya. Iya, Pak. Oke, berarti dia akan ada dialog atau mungkin statement, utterance di situ kan? Iya, Pak. Akhirnya kamu akan bikin klasifikasi yang kedua, klasifikasi berdasarkan alat untuk mengidentifikasi rejective behavior itu. Novel, sangat mungkin ada berdasarkan narasi saja mungkin kan? Masih mungkin kan? Iya, Pak. Ini kan novel, kamu tahu narasi kan? Narasi itu yang tidak ada tanda petiknya itu. Kalau di Iya. novel. Oke, kita sebut itu narasi ya. Bisa jadi itu kan ada di narasi. Ada di dialog. Nah, mengkaitkan, tadi kan sudah selesai klasifikasi, yang kedua data analisis itu kan mencari pattern, pola kaitan antara klasifikasi satu dengan yang lain. Jadi Lauserin dari diskusi ini kamu sudah punya dua klasifikasi kan, satu berdasarkan tipe-tipe rejective behavior gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira ini masih rencanamu, yang kedua kamu akan menggunakan teori characterization sehingga kamu akan mengidentifikasi dari mana kamu tahu rejective behavior, dari dialog kah, dari tindakan orang kah, dari ucapan dia kah, gitu ya. Ada klasifikasi baru, jadi ada rejective behavior ini, kamu tahu ini rejective behavior karena ada tindakan ini. Tindakan, saya sudah bilang action. Jadi ada klasifikasi, oh ini tahu karena dari dialog, oh ini tindakan, oh ini dialog. Ada klasifikasi baru tuh. Nah, langkah mencari pattern adalah mengkaitkan dua klasifikasi ini, sehingga kamu harus bisa ngomong rejective behavior yang bentuknya verbal rejection, itu pakai alat apa? Pakai dialog kah, monolog kah, narasi kah? Artinya harus bisa mengkaitkan. Bisa paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Ini mungkin masih tentatif ya, masih berubah dan lain-lain. Tapi pastikan cara berpikirnya untuk mahasiswa yang lain begitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Saya pakai contoh ini, saya ambilkan yang linguistik untuk lebih mudah, tapi pattern pemikirannya sama. Perhatikan slide-nya yang saya share ini tampak di layar kalian. Belum ada, Pak. Oke. Tadi saya matikan ya. Oke. Ini sudah muncul? Ini munculnya Sudah, Pak. PPT, Pak. Iya, PPT maksud saya. Oh ya. Oke. Tolong dirangkai dengan apa yang tadi saya diskusikan dari awal saat bertanya, mulai dari judul, research question, sampai kriteria data, sampai saya membahas. Nah, sekarang saya ingin bilang data analysis. Setelah data dikumpulkan, kan kita harus proses. Ya. Kalau deskripsi itu ada di bab 4 yang kita sebut dengan findings. Di awal tadi saya sudah bilang, dan mungkin tidak ada masalah untuk langkah pertama, kalian tuh akan mengklasifikasikan. Kalian tuh akan mengklasifikasikan. Berdasarkan apa? Ya research question yang kamu buat. Ya. This is essential for scientific study, yang kita lewati saja. Nah, ini harus digarisbawahi. The term analysis refers to searching for patterns. Mencari pola, pattern of relationship that exist among data groups. Data groups ini yang tadi saya bilang klasifikasi. Kamu mau research question apa, kamu akan bikin klasifikasi. Makanya kalau ada research question mau apa gitu, kalau mau saya bahas lagi di sini yang kalau belum paham apa itu klasifikasi sama data groups. Tadi dengan Lauserina sudah bilang nanti kamu akan ada data groups, akan ada klasifikasi berdasarkan tipe-tipe rejective behavior. Ada satu, kamu akan menjawab how dengan teori characterization. Di situ ada dialog, monolog, ada klasifikasi di situ, ada data group lagi di situ. Analisis itu mencari patternnya, sehingga ketemu, oh, rejective behavior tipe A itu disampaikan oleh si penulis novelnya
melalui dialog yang dilakukan oleh ini. To make the data meaningful. Ini saya ambilkan dari 3 pakar, langkah-langkah analisis. Tapi nanti dalam penelitian sastra kalian boleh bebas nulis sesuai research question. Tapi dari 3 ini, tangkap benang merahnya langkah-langkah menganalisis. Ini fondasi berpikir ya, bukan untuk kalian tulis di bab 3-mu nanti. Itu bab 3-mu nanti menyesuaikan research question. Tadi kalau pertanyaan nomor 1 rejective behavior, cara menganalisis datanya gimana? Tadi punya Lauserina. 1, saya baca novelnya. 2, saya tandai yang menunjukkan rejective behaviors. 3, saya akan melakukan klasifikasi pengelompokan berdasarkan tipe-tipe rejective dari Alport yang isinya A, B, C, ada 3 tadi. 4, saya akan mengidentifikasi proses terjadinya rejective behavior tersebut. 5, bikin kesimpulan. Artinya langkah-langkah analisis itu ada di bab 3 titik berapa? 35 atau 34. Isinya adalah langkah-langkah stages atau steps dalam melakukan riset. Ini pola pikir yang ada di buku. Kita lihat. 1, saya ambilkan dari punyanya Spratly. Ini penelitian etnografi, dia bikin langkah 1 domain, taksonomi, komponensial, finding cultural values. Tapi kita lihat, istilahnya aja domain analysis, tapi isinya apa? Identification the phenomena that includes and exclude data. Jadi langkah awal analisis itu membedakan mana data, mana bukan, menurut Spratly. Untuk menentukan data atau bukan dari mana? Dari kriteria. Makanya dari awal saya masuk, kamu punya pacar, bikin kriteria. Tingginya harus 170 cm minimal. Ada pria datang tingginya 169,9. Buang, abaikan, dia nggak cocok dengan kriteria. Artinya kalau data, exclude itu ya buang, abaikan, bukan data. Tadi ada yang mau mengkaji eco-critical issue. Ya kalau nanti ada di film itu tidak menunjukkan eco-critical issue, ya abaikan itu, exclude data, dia bukan data. Ini langkah 1 menurut Spratly, domain analysis. Saya beri pakai contoh linguistik supaya lebih mudah memahaminya. Ini penelitian ingin meneliti conjunction, kata hubung. Jadi pertama dia memberi contoh yang mana conjunction, mana bukan. Contohnya ini, dia kan ingin meneliti conjunction dan. Dia ingin meneliti dan. Berarti kriteria datanya, dia mau ngambil di majalah ini, majalah gadis. Satunya di majalah apa, lupa saya. Pokoknya di majalah gadis gitu. Berarti data dia kriterianya adalah penggunaan kata dan yang ada di majalah gadis. Itu ya, yang ada dannya dia stabilo. Tapi ternyata tidak semua dan itu adalah data. Ini bagian membedakan mana data, mana bukan. Oh, yang nomor 2 ini bukan conjunction. Jadi yang nomor 2 ini bukan data. Ini kata hubung, bukan conjunction. Yang nomor 1. Jadi nomor 2 ini gugur sebagai data. Langkah 1, membedakan mana data, mana bukan. Contoh lain lagi, saya sengaja pakai linguistik supaya lebih mudah untuk berpikir. Karena kalau data sastra itu nanti berdebat, ini masuk liberal feminis atau tidak, perdebatannya panjang. Kalau linguistik lebih relatif, lebih jelas alat ukurnya. Kan tuturan itu ada direktif, ada komisif yang sudah kuliah pragmatik ya. Saya beri contoh. Saya ingin meneliti directive utterances, tuturan yang mengandung direktif. Perintah menyuruh lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Semua tuturan sudah saya tandai, tapi tidak semua data saya. Data saya adalah yang ada direktifnya saja. Yang nomor 2 ini komisif, I komisif, komitmen dari speakernya. Oh, ini berarti bukan data. Nah, dalam mindset sastra juga sama tadi yang meneliti isu lingkungan, eco-critical issue, harus bisa bedakan tuh mana yang ada isu lingkungannya dan mana scene yang tidak ada isu lingkungannya. Yang tadi mengkaji rejective behavior, langkah awalmu berarti
Baca novelnya, narasinya kamu baca, baris pertama, mana yang menunjukkan rejective behavior, mana tidak, kan begitu. Itu langkah pertama. Oke. Kok ini banyak perdebatan, tapi setidaknya harus milih mana data, mana tidak, gitu ya. Langkah 1 ini bisa dipahami? Suara saya terdengar? Bisa aja ya? Dengar, Pak. Harus connect. Kalau mic mati, kamu tinggal, saya nggak ngecek, salahmu sendiri. Nomor 2, istilahnya mungkin sulit ya, kalian boleh lupa deh istilah ini. Taxonomic analysis. Tadi yang saya bilang, mau nggak mau tuh sebetulnya kita akan melakukan klasifikasi. Tadi saya sudah beri contoh, tergantung bentuk-bentuknya. Ya. Lagi-lagi saya pakai penelitian linguistik untuk kebutuhan menjelaskan data aja ya. Karena kalau data sastra itu bisa berdebat kita. Karena bagi orang ini masuk liberal feminis, bagi yang lain tidak. Nah begitu, panjang. Kalau data linguistik lebih cenderung saklek atau rigid begitu. Contohnya ini kan tadi ingin mengkaji dan. Semua dan sudah terkumpul, yang bukan data sudah dicoret, jadi terkumpul dan yang data, conjunction. Akhirnya diklasifikasikan. Ternyata, ada external additive conjunction, mungkin ada internal additive conjunction, sehingga dia bikin klasifikasi baru. Oh ini additive penambahan, oh ini pertentangan, oh ini apa, tergantung teorinya, membagi kira-kira conjunction dan itu bisa bentuknya apa saja. Sampai sini bisa dipahami ya, mengklasifikasikan berdasarkan, mengkategorikan sesuai teorinya. Oh, tadi ada external additive, ternyata ada lagi dan yang berfungsi mempunyai makna, external successive conjunction. Ada yang external additive, ini successive. Ada klasifikasi di sini. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Mudah-mudahan nyambung terus. Oke. Contoh lain lagi, directive. Sudah ketemu nih, tadi kan yang komisif sudah dihapus, di-delete, abaikan, buang. Sekarang udah masuk di directive. Sama-sama directive nih. Oh, directive yang ini begging, memohon. Oh, directing ini asking, meminta, memerintah. Ada kriteria. Begging, asking. Nanti mungkin ketemu lagi directive apa lagi, order atau command, dan seterusnya. Ada klasifikasi. Oh, ini ada klasifikasi lagi, suggesting, dan seterusnya. Yang Maslow needs, ini ada physiological needs, ini masuk klasifikasi safety needs, ada klasifikasi. Ya. Nah, yang ketiga inilah komponensial analisis yang dari tadi saya jungkir balik berusaha menerangkannya. Jadi mencari kaitan antara klasifikasi satu dengan yang lain. Ya. Cari kaitannya. Dari research question itu akan menghadirkan kategori-kategori klasifikasi. Ada kategori klasifikasi ini, kategori klasifikasi ini, dan kalian mencari benang merah kaitannya, mengkontraskan antara apa yang kalian klasifikasikan tadi. Sehingga ketemu pattern-nya. Oh, kalau liberal feminis ini faktor penyebabnya ini. Nah, jadi dia bisa. Itu kita bisa menduga research question-nya misalkan nomor 1 liberal feminis apa yang ada, yang kedua faktor kenapa liberal feminis itu bisa muncul. Nah, mencari pattern kaitannya, komponensial analisisnya adalah liberal feminis ciri khas tipe A, faktornya X. Karena ada teori faktor yang menyebut faktor dari liberal feminis ada X, Y, Z. Bentuk-bentuk liberal feminis ada ABC. Nah, antara klasifikasi ABC dan Z ini kamu cari benang merahnya. Oh, tipe C ini pakai, kalau ada liberal feminis C, faktor penyebabnya tipe, saya lupa tadi, X, Y, X dan Y misalkan. XZ, XYZ, Z saja, X saja, Y saja. Artinya harus ada pattern polanya.
pattern pola ini nanti akan muncul dengan mudah kalau kamu bikin table data begitu. Yang 4 ini yang kita sebut dengan mencari finding cultural values. Ini kan karena penelitian etnografi ya, kita bilang aja kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? The connection among all components. Ya. Karena tokoh ini tuh begini karena dia mengalami rejective behaviors. Rejective behaviors itu karena faktor X dan seterusnya. Jadi cari kaitan-kaitannya, ya. Itu satu dari Spratly. Untuk pemahaman, saya tidak minta untuk ditulis deskripsi, tapi untuk membantu pemahaman tentang bagaimana sih melakukan analisis data. Yang kedua saya ambilkan dari buku bahasa Indonesia, Kailan. Dia bilang langkah analisis itu 1, collection, reduction, display, drawing, conclusion. Coba kita lihat isinya. Collection itu adalah mengumpulkan data berdasarkan kriteria. Sama kan dengan tadi yang kita sebut dengan banyak sekali. Ini, include dan exclude data. Kita exclude data kan based on kriteria. Saya tuh sebetulnya mau ngomong dari beberapa sumber buku, langkah analisis itu istilahnya beda, tetapi patternnya sama. Mirip-mirip. Sekarang data reduction, cuman dia ada data reduction tadi. Jadi setelah data terkumpul, maksudnya ada nggak yang kira-kira salah dalam pengumpulan data sehingga perlu diskusi lebih lanjut. Ya. Nah, coba kita lihat aja display. Kailan bilang istilah display, menyajikan datanya gimana sih? Organized information. Informasi yang terorganisir ini kan sama aja berdasarkan klasifikasi. Systematic classification. Apa bedanya dengan tadi taxonomy analysis dari Spratly? Mapping data. Mapping itu kan pemetaan. Oh, ini masuk ini, sekumpulan data masuk ini. Sama aja. Baru ambil kesimpulan. Ini bahkan saya ambilkan dari buku yang jauh sekali dari sastra. Untuk pemahaman saja. Di bukunya Kotari bilang langkah analisis itu 1, editing, coding, classification, tabulation. Tabulation itu penghitungan, kita nggak pakai itu. Tapi kita lihat pattern berpikirnya. Ini cenderung ke kuantitatif. Editing. Mengumpulkan raw data, data kasar to detect errors. Apa bedanya dengan Spratly yang bilang include dan exclude data? Sama. Detect errors, omission, menghapus, mengexclude data. Kalau Kailan tadi menggunakan istilah reduction, direduksi, maksudnya dihapus yang bukan data. Dan sampai sini masih nyambung. Oke, kita lewati coding. Nah, untuk kuantitatif mungkin dia pakai coding. Tapi di sastra juga ada coding, itu penomoran untuk data. Jadi misalkan tadi rejective behaviors, nomor 1 itu apa tadi? Physical attacks. Nah, dia kasih kode PA 1, supaya nanti pembaca tahu, oh ini adalah data untuk physical attack. Data pertama physical attack, dan seterusnya. Tapi nggak pakai itu juga boleh. Classification kan sama, cuman dia pakai istilah homogeneous group. Tadi yang rejective behavior dibikin homogeneous group berdasarkan ini verbal rejection, ini physical attacks. Dibikin grup-grup yang homogen, yang setipe. Apa bedanya dengan tadi taksonomi, terus display-nya Kailan? Sama. Kalau dia menggunakan tabulasi hitungan, ya kita bikin kesimpulan. Nah, singkatnya saya ingin memberi landasan berpikir saja, menganalisis karya sastra, literary research, kita nggak usah pakai istilah ini deh, tiga-tiganya kita nggak pakai. Mau nggak mau kita akan melakukan itu. Sehingga data analisis itu adalah langkah-langkah dalam
melakukan analisis. Dia akan berwujud satu apa, dua apa. Sekarang kita kembali ke research question. Cuman punya kalian tuh yang bisa buat contoh yang mana ya? Astri, nggak bisa juga nih. Dua-duanya mau mendiskusikan penyebab. Buktikan dulu rasismenya apa. Mana yang kira-kira bisa yang ada bentuk-bentuk yang mudah. Oke, ini masih bisa coba. Tampak ini di layar kalian? Tampak, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, dia sedang ini sederhana. What are the elements of feminism? Sekarang kita coba bikin. Dan kedua, influence of feminism. Walaupun saya nggak ngerti juga ini research question. Tapi dari ini kita bikin data analisis. Kita bikin langkah-langkahnya. Satu, ini apa lagi? Film. Saya tonton filmnya. Saya tandai kejadian-kejadian yang menunjukkan nilai-nilai feminis dan yang menginfluence, walaupun saya nggak ngerti maksudnya ya, yang menginfluence feminism. Sudah terkumpul nih sekeranjang data, nah baru yang saya lakukan apa? Mengidentifikasi elemen-elemen feminis berdasarkan teorinya siapa, bentuk-bentuknya apa. Setelah itu, langkah, tadi sudah sampai langkah berapa? Lupakan. Pokoknya langkah selanjutnya, setelah elemen feminis tadi diidentifikasi, saya akan menganalisis influence, apa sih influence? Influence of feminism dari bentuk-bentuk elemen tadi. Yang terakhir apa? Ambil kesimpulan. Bikin saja begitu. Ini research question. Kalian kayaknya yang belum diskusi, yang tadi belum masih bingung, segera direvisi, diubah. Nanti kalau masih ngawur, kalian harus menemui saya ya, harus bertemu tatap muka langsung dengan saya. Ya. Tapi tidak harus semuanya. Yang bisa memperbaiki sendiri, silahkan berdasarkan tadi. Yang belum bisa, harus segera menemui saya ya, di kampus Flores. Respon 35, nambah-nambah terus ini. Dari pagi 30, 32, ada yang baru isi kayaknya. Ya, ada. Ini memperbaiki, Muhammad Ramadhani, Dialhat, Deva, ini memperbaiki kah atau apa ini? Deva Nadilata baru ngumpul 10.42. Kelas dimulai jam 10:10. Ada yang mau ditanyakan 10 menit? Ini tugasnya ini by dulu research question-nya lagi ya. Menurut jadwal tuh kayaknya kita harus sudah mulai nulis tuh introduction. Minggu depan saya akan bahas apa itu introduction. Minggu depannya kalian sudah harus ngumpul bab 1.1. Tugas minggu depan merevisi judul dan research question dan data kriteria ini, kriteria data. Permisi Pak, saya mau nanya. Apa?
agak Apa? di luar topik sama pembahasan hari ini Pak, cuma masih berkaitan sama mata kuliah ini. Saya ini kan belum ada ngumpul tugas tuh dari minggu kedua Pak, sampai minggu ini sih. Saya baru keluar dari rumah sakit Pak, habis kecelakaan Pak. Jadi itu kayak apa Pak? Bagusnya kayak gimana? Ya, kalau alasan kecelakaan saya bisa terima, ya dilengkapi aja tugas-tugasnya. Kamu minta link-linknya tuh sama adik kelasmu tuh. Oh iya Pak. Batas pengumpulannya kapan Pak? Kemarin lah. Kamu udah sehat. Baru keluar sih Pak saya kemarin. Sesehatmu. Oh iya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tugasnya apa aja? Tanya tuh Patrick tuh, kasih tahu tuh. Udah saya kasih link-linknya sih Pak ke Oke. kakaknya. Ya sudah. Tinggal kamu isi aja tuh link-link itu. Apalagi ada yang lain yang mau ditanyakan? Saya tadi tuh melihat kan belum banyak yang paham ya. Masih keliru dalam bikin research question. Oh, pokoknya kalian harus nemui saya di kampus Flores ya. Di jam kantor. Enggak. Kalau kalian tanya Pak besok ke kampus ya saya nggak tahu hari esok ya. 5 menit lagi saya juga nggak tahu. Kalau kamu tanya pas pagi-pagi, Pak, Bapak di kantor enggak? Nah, itu bisa saya jawab, saya sedang di kantor. Tapi kalau kamu tanya, Pak, besok bisa enggak ke kantor? Saya pasti bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa gitu. Karena saya tahu saya besok masih bisa ke kantor atau enggak. Mana ada yang tahu. Clear ya? Ini kurang 7 menit. Saya minta kalian yang masih kosong, masih tadi saya banyak kasih komentar, tapi karena ada yang belum, temui saya di Flores. Saya di luar kota, nggak nanya. Saya nggak nanya kamu di luar kota atau enggak. Saya suruh kamu untuk nemui saya di kampus Flores. Saya dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Jelas Pak. Oke. Cukup. Nah, jadi minggu ini tugasnya sama dengan ini, memperbaiki saja. Kalau kalian merevisi bisa ngubah teksnya atau harus kirim baru ya? Bisa diubah responnya sih Pak, kemarin saya cek. Bisa? Bisa. Kalau nggak bisa, hubungi saya ya. Kalau bisa silahkan diubah. Nanti kan muncul tuh kalau udah ada melakukan revisi. Harapan saya apa yang sudah saya omongkan di sini ada perubahan. Minggu depan saya akan ngomongin apa itu isinya bab 1.1. Artinya minggu depannya lagi kamu harus sudah ngumpul ke saya bab 1.1. Background of the study. Wah, cepat sekali Pak, baru minggu ke-6.